Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita mengenai integral. Untuk integral ini kan merupakan kebalikan dari turunan yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Integral dan turunan ini dia saling berkebalikan. Nah, integral ini dia ada dua, ada integral tak tentu dan ada integral tertentu. Tak tentu dan integral tertentu. Yang pertama kita bahas dulu integral tak tentu. Integral tak tentu. Nah, untuk integral tak tentu ini, lambang integral kan sebenarnya udah pernah belajar ya integral ini. Maka untuk integral tak tentu ini, integral dari fx dx sama dengan fx besar tambah k. Jadi setiap kita mengintegralkan suatu fungsi, pasti selalu harus ditambah sama k untuk integral tak tentu ini ya. K itu adalah konstanta, dan kita belum tahu nilainya berapa. Dimisalkan saja dulu, jadinya K. Nah, contohnya, misalnya seperti ini. Kita bahas lah, masing atau satu ini aja dulu. Misalnya, fx diketahui 2x. Maka kalau ditanya integralnya, integral dari fx dx, maka menjadi integral dari 2x dx. Nah, bagaimana caranya ini? Kalau di turunan kan pangkatnya berkurang. Kalau integral kan kebalikan dari turunan, maka pangkatnya bertambah. Cuma caranya gimana? Nah, caranya gini, 2x, kan aslinya ini pangkat 1 ya, pangkatnya kita tambah 1, cuma ada tambahannya per pangkatnya. Pangkatnya kan 1 tambah 1, maka jadinya apa? Tambah K ya, ingat selalu kita tambah K untuk setiap integral. Jadinya ini adalah 2x pangkat 2 per 1 tambah 1 adalah 2, tambah K. 2 sama 2 kan bisa dicoret. Artinya integral dari 2x adalah x kuadrat ditambah K. Kita bahas satu persatu kaidah dari integral ya. Kaidah sama seperti turunan yang kita bahas minggu kemarin, dia juga ada kaidahnya untuk mengingat kembali cara mengintegralkan ya. Kaidah integrasi tak tentu ya sekarang yang kita bahas. Nah, yang pertama formula pangkat. Formula pangkat. Jadi kalau ada misalnya integral dari x pangkat n dx. Jadi kalau integral itu dia selalu berpasangan sama dx ya. Jadi jangan bingung. Kalau ada integral pasti ada dx-nya. Integral x pangkat n dx, maka ini menjadi x pangkat n tambah 1, pangkatnya ditambah 1, per pangkat n tambah 1 ditambah k. Nah, ini dia formulanya ya yang pertama. Kalau pangkat, dia pangkatnya ditambah 1, per pangkat ditambah 1 ditambah k, konstanta. Contoh ya, contoh. Integral x pangkat 4 dx. Maka ini menjadi apa? Jadinya x pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 ditambah k. Atau lebih sederhana bentuknya menjadi x pangkat 5
per 5 ditambah K. Atau boleh juga saudara rubah bentuknya di 1 per 5 X pangkat 5 ditambah K. Sama saja ya, X per 5, X pangkat 5 per 5 itu kan sama dengan 1 per 5 X pangkat 5. 1 per 5 kalau mau jadikan bentuk desimal juga boleh. 1 per 5 ini kan 0,2. 0,2 X pangkat 5 ditambah K. Jadi ini dia integral dari X pangkat 4 dx. Bisa lagi contohnya. Integral dari 4 dx. Jadi apa? Nah, sama. 4 ini kan artinya X-nya pangkat 0 ya. X pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 ditambah K. Jadinya apa? 4X per 1 tambah K. 4X bagi 1 adalah 4X tambah K. Integral dari 4 dx adalah 4X tambah K. Jadi kuncinya adalah kalau ada angka, kita integralkan maka tinggal ditambahkan X saja ya. Misalnya integral dari 10 dx, pasti hasilnya adalah 10X tambah K. Pasti ya. Kalau kemarin di turunan, angka diturunkan hasilnya 0. Tapi kalau sekarang angka diintegralkan pasti cukup ditambah sama X saja angkanya. Yang C, misalnya lagi, integral dari 3X kuadrat dx. Nah, ini caranya sama. 3X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 ditambah K. Lebih sederhananya 3X pangkat 3 per 3 tambah K. Ini kan bisa dicoret 3-nya. Maka integral dari 3X kuadrat dx adalah X pangkat 3 tambah K. Bisa lagi integral dari X, bukan X, integral dari 1 dx. Makanya hasilnya apa? 1 kalau di angka itu kan artinya X-nya pangkat 0. Tambah 1 per 0 tambah 1 tambah K. Atau X pangkat 1 nggak perlu ditulis ya, per 1 tambah K. Maka integral dari 1 dx adalah X tambah K. Oke, kita lanjut ke formula yang kedua. Kalau tadi pangkat, yang sekarang formula penjumlahan. Formula penjumlahan. Misalnya, integral dari X, fx ya. Ada dua fungsi di sini, fx ditambah gx dx, maka sama saja artinya kita mengintegralkannya satu per satu. Integral fx tambah integral fx dx ditambah integral gx dx. Contoh ya. Contoh, integral dari X pangkat 4 tambah 3X kuadrat dx. Nah, ini sama aja artinya kita mengintegralkan satu-satu. X pangkat 4 dx ditambah integral dari 3X kuadrat dx. Integral dari X pangkat 4 ini tadi kan X pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1. Nah, K-nya terakhir aja dibuat ya. Salah satu aja dibuat K-nya. Integral dari 3X kuadrat ini kan berarti 3X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah K. Jadinya apa? X pangkat 5 per 5 ditambah 3X pangkat 3 per 3 tambah K. 3 per 3 ini kan bisa kita coret ya. X pangkat 5 per 5 ditambah
X pangkat 3 tambah K. Ini di hasil integralnya ya. Contoh yang B lagi. Misalnya integral dari 3x kuadrat kurang 10x dx. Nah, ini sama aja artinya dengan integral 3x kuadrat dx dikurangi integral 10x dx. Jadinya apa? Kalau yang udah bisa langsung boleh ya. 3x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 kurang 10x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah K-nya terakhir aja ya, 1 aja kita buat. Jadinya apa? 3x pangkat 3 per 3 kurang 10x pangkat 2 per 2 tambah K. Ini kan bisa ya jadi coret, jadinya x pangkat 3. 10 bagi 2, 5x pangkat 2 tambah K. Ini dia integral dari 3x kuadrat kurang 10x dx. Nah, dia ada juga penerapan ekonominya. Penerapan ekonominya ada fungsi biaya, fungsi penerimaan juga. Kebalikan dari turunan ya. Nah, yang pertama fungsi biaya. Fungsi biaya. Nah, kalau biaya total kan kemarin C ya. Biaya total kan dia kemarin adalah C. Biaya marginal kemarin adalah MC. Kalau kemarin kita mencari biaya marginal adalah turunan dari C, sekarang kita mencari C. C itu adalah integral dari biaya marginal, artinya berarti yang gini ya. Contoh. Contoh biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q tambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Oke. Nah, MC-nya diketahui ya, kita cari ya. MC-nya 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4. Nah, kita disuruh mencari persamaan biaya total yang pertama. C itu adalah integral dari MC dq. Berarti integral dari 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4 dq. Nah, integralkan satu per satu. C sama dengan apa jadinya? Integral dari 3Q kuadrat. Berarti kan 3Q pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Kalau yang udah bisa langsung, berarti kan ini jadinya Q pangkat 3 ya. Dikurang 6Q pangkat 1 tambah 1 bagi 1 tambah 1. 6 bagi 2, 3. 3Q pangkat 2. Integral dari angka pasti tambah Q. Lalu tambah konstanta ya, jangan lupa. Nah, ini dia persamaan biaya totalnya. Lalu ditanya biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu lambangnya AC ya. Biaya rata-rata itu lambangnya adalah AC, average cost. Average cost ini didapat dari biaya total kita bagi sama Q.
Jadinya Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah K, semuanya kita bagi Q. Maka jadinya biaya rata-rata adalah Q pangkat 3 bagi Q kan jadinya Q kuadrat. 3Q kuadrat bagi Q hasilnya 3Q. Kita bagi masing-masing sama Q ya. 4Q bagi Q adalah 4. K bagi Q adalah K per Q. Ini dia persamaan biaya rata-ratanya. Nah, K ini adalah biaya tetap ya maksudnya. Biaya tetap. Nah, jadi kalau seandainya nanti diketahui biaya tetapnya, di soal diketahui biaya tetapnya atau K-nya sebesar 4, maka bisa kita ganti persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Maka persamaan biaya total kita menjadi Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah K ya, tadi karena K-nya 4 jadinya tambah 4. Lalu persamaan biaya rata-ratanya menjadi Q pangkat 2 kurang 3Q tambah 4 tambah 4 per Q. Nah, ini persamaan biaya rata-rata kalau diketahui biaya tetapnya ya. Nah, ada fungsi biaya, ada fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi penerimaan. Penerimaan. Nah, untuk fungsi penerimaan ini, sama kayak fungsi biaya tadi ya, yang kita cari adalah R penerimaan total adalah integral dari MR, biaya marginal. Nah, misalnya ya contoh, tentukan penerimaan total, dan penerimaan rata-rata, penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya MR sama dengan 16 kurang 4Q. Nah, jadi kita cari dulu penerimaan total ya. R adalah integral dari MR dq. Berarti integral dari 16 kurang 4Q dq. Kita integralkan. Integral dari 16 angka pasti integralnya adalah 16Q ya. Integral dari 4Q, 2Q kuadrat. Nah, khusus untuk penerimaan total ini tidak ada tambahkannya ya. Karena kalau penerimaan total konstantannya ada, maka tidak akan ada barang yang dihasilkan atau terjual. Jadi khusus untuk penerimaan ini tidak ada konstantanya. Tapi di fungsi biaya ada ya. Sekarang kita cari lagi penerimaan marginal kan berarti bukannya penerimaan rata-rata adalah AR. AR adalah penerimaan rata-rata. Rata-rata. Nah, R per Q. Berarti jadinya apa? 16Q dikurang 2Q kuadrat per Q. Maka penerimaan rata-ratanya adalah 16Q bagi Q adalah 16 min 2Q kuadrat bagi Q adalah min 2Q. Nah, ini dia penerapannya untuk integral tak tentu. Untuk integral tertentu, kita bahas setelah ini.